Selamat sore Bapak Indrawan beserta rekan-rekan semuanya. Saya Cecilia Felijun ingin mempresentasikan tugas komputer masyarakat. Saya mempresentasikan di poin pertama yang berjudul Perkembangan komputer dari masa ke masa. Sekarang kita masuk pada pendahuluan sejarah komputer dari masa ke masa. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer. Terlebih di saat pandemi seperti ini, di mana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi serba online. Perangkat komputer yang awalnya ditujukan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelumnya dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini. Perkembangan komputer diawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Munculnya komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage. Pada mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus AS yang dilakukan pada tahun 1880 berkat inovasi. Inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar AS. Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Sekarang kita masuki cikal bakal komputer digital atau jejak berdirinya komputer pertama. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada tahun 1930 adalah oleh Alan Turing yang pertama kali dimilih mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing atau Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada tahun 1936 di ruang tamu orang tuanya di Berlin. Ia pun merakit plat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun model awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia II, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, tepatnya pada tahun 1943, John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integral Calculator atau disingkat ENIAC. Awal mula diciptakan ENIAC adalah untuk membantu angkatan darat dalam memprediksi serangan. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi untuk menempatkan mesin komputer tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang kini ENIAC seperti 40 lemari kabinet, 6.000 saklar, serta 18.000 tabung hampa. Sekarang kita masuk ke sejarah lahirnya bahasa pemrograman. Hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat itu, bahasa pemrograman kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi komputer. Selanjutnya, terciptalah bahasa pemrograman baru bernama Fortran yang dikembangkan oleh tim pemrograman IBM yang dipimpin oleh John Baekes pada tahun 1954. Bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris, sebab sebelumnya pengguna komputer tahun 1954 sebagai salah satu perusahaan yang fokus pada teknologi IBM, berambisi untuk memimpin tren komputer global. Perusahaan mulai menciptakan perangkat bernama IBM 650 untuk mulai dipasarkan secara massal. Sampai pada tahun 1965, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika.
insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Komputer pribadi pada tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak print dokumen. Satu hal yang paling beda dari Xerox Alto adalah desainnya yang sudah menyerupai komputer modern, sebab komputer ini telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, serta layar. Di tahun yang sama, beberapa penemuan besar turut terjadi. Komputer di era tahun 2000-an. Memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive. Sementara itu, Apple semakin gencar menularkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama Mac OS X. Microsoft pun sebagai kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, Windows XP. Apple berhasil memimpin tren pasar berkat hadirnya iTunes. Kurang dari 1 pekan setelah dirilis, aplikasi pemutar musik sudah digunakan untuk mengunduh lebih dari 1 juta judul lagu. Beberapa aplikasi seperti YouTube, Mozilla Firefox, dan MySpace turut hadir di era modern ini. Hingga pada tahun 2006, tren pengguna laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Perkembangan MacBook kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru, MacBook Air pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs turun memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya, diikuti oleh iPad pada tahun 2010. Internet of Things pada tahun 2011 ditandai sebagai tahun lahirnya berbagai penemuan Internet of Things atau disingkatkan IoT. Net Slamming Thermonuts yang hadir pada tahun ini kemudian dikenal sebagai perangkat IoT pertama di dunia. Selanjutnya, berbagai produk IoT lainnya semakin menjamur di pasaran. Sebut saja seperti Apple Watch yang hadir pada tahun 2015 lalu. Untuk pertama kalinya, Apple turut mengumumkan iPad OS sebuah sistem operasi yang dikhususkan. Berikut ini adalah perkembangan generasi komputer setelah tahun 1940. Generasi pertama di tahun 1940 hingga 1959. Pada generasi ini, komputer mengandalkan ruang tabung hampa atau vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruang yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan daya panasnya. Ukuran penyimpanannya hanya sekitar +/- 2000 byte, dan untuk menjalankan program dan pencetakan masih dilakukan secara manual. Beberapa komputer lahir pada generasi ini adalah ENIAC, ETIC, dan ETSIC. Generasi kedua terhitung dari tahun 1959 hingga 1964. Penemuan transistor pada tahun 1948 adalah salah satu faktor yang membuat generasi komputer ini lahir. Transistor menggantikan kedudukan vacuum tube dalam menyimpan dan melakukan proses informasi. Transistor bentuknya lebih kecil, tidak begitu panas, dan mengkonsumsikan sedikit tenaga. Ukuran penyimpanannya berkapasitas sebesar 32 kbit dengan kecepatan 20.000 hingga 30.000. Generasi ketiga terhitung pada tahun 1964 hingga 1980 dan generasi keempat terhitung pada tahun 1980 hingga sekarang. Generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chip untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas dengan ukuran penyimpanan kapasitas 2 MB dengan kecepatan ±5 juta per detik. Komputer generasi ini pun membuat komputer menjadi lebih kecil karena komponen yang banyak dapat dipadatkan dalam satu chip. Generasi ini pula ditemukan sistem operasi. Komputer telah menggunakan teknologi Very Large Scale Integrated Circuit atau bisa disingkatkan VLCC. Dalam sebuah chip, teknologi ini mampu menampung jutaan sirkuit chip. Ini dinamakan dengan mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Ukuran penyimpanannya mempunyai kapasitas yang besar dengan kecepatan jutaan perintah. Personal komputer dikenal pada generasi ini. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai perkembangan hardware.
Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana pada bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, dan lain-lainnya. Adapun fungsi dari hardware antara lain untuk mengolah data dan informasi, menerima output, kemudian memberi input, dan selanjutnya menyimpan informasi maupun data. Adapun jenis-jenis dari hardware yaitu perangkat input, yang merupakan salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya. Contoh dari hardware jenis ini antara lain mouse, keyboard, ataupun scanner. Yang selanjutnya yaitu jenis perangkat output, di mana merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Misalnya seperti monitor, proyektor, dan printer. Tipe perangkat proses yaitu jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu perangkat untuk menyimpan. Storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti hard disk, flash disk, ataupun optical disk. Yang terakhir yaitu jenis perangkat tambahan, di mana perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Salah satu contohnya yaitu modem. Perkembangan perangkat keras komputer atau yang dikenal hardware turut mempengaruhi perkembangan komputer dari waktu ke waktu. Perkembangan hardware ini dimulai dari penemuan tabung vakum. Yang kemudian dilanjutkan dengan penemuan transistor, yang dilanjutkan dengan penemuan integrated circuit, yang kemudian dilanjutkan dengan penemuan mikroprosesor, yang terakhir dengan penerapan artificial intelligence atau AI hardware. Yang selanjutnya akan kami bahas satu persatu. Penemuan tabung atau tube vakum. Tabung atau tube vakum menjadi komponen utama penggerak pada komputer generasi pertama, di mana tabung atau tube vakum memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu memiliki ukuran yang sangat besar, boros energi listrik, kemampuan komutasi yang sangat rendah. Tube vakum merupakan komponen penting pada komputer raksasa. Untuk melakukan pemeriksaan dan penggunaan dibutuhkan lebih dari satu orang teknisi komputer yang bekerja bersama-sama. Untuk melakukan pengecekan pada mesin komputer dan operasi yang dilakukan, yang kemudian dicatat secara manual pada kertas atau buku secara teliti. Berikut adalah tampilan komputer ENIAC. Berikut adalah tampilan dari tube vakum. Tube vakum merupakan sebuah alat penguat sinyal yang terdiri dari atas komponen dioda dan trioda. Di dalam dioda terdapat anoda dan katoda yang berfungsi untuk proses elektronik. Selanjutnya yaitu penemuan transistor. Transistor diciptakan sebagai solusi atas kekurangan yang ada pada tube vakum. Karakteristik dari transistor adalah sebagai berikut, yaitu sebagai penguat listrik. Kemudian transistor sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus listrik, memiliki stabilisasi tegangan listrik, merupakan modulasi sinyal. Kemunculan transistor menandai era dari generasi komputer kedua. Yang kemudian transistor mengalami perubahan bentuk dari waktu ke waktu, di mana dari terciptanya transistor versi pertama pada tahun 1941 hingga perubahan pada tahun 1948, 1955, 1967, dan 1997.
Perubahan ini dilakukan pada ukuran dan performansinya. Berikut adalah tampilan dari komputer generasi kedua. Dan berikut adalah tampilan dari transistor dari masa ke masa. Baik, untuk selanjutnya yaitu penemuan integrated circuit. Integrated circuit atau yang biasa dikenal dengan IC atau sirkuit terpadu atau yang umum dikenal sebagai chip merupakan komponen elektronik yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Integrated circuit atau IC memiliki ukuran yang kecil, berbahan silikon, kemampuan komputasi yang lebih baik daripada transistor, jika bakal dari komputer desktop. Kehadiran dari IC ini memicu adanya penurunan biaya produksi dan meningkatkan jumlah produksi. Berikut adalah tampilan dari IC atau integrated circuit. Selanjutnya itu penemuan mikroprosesor. Masih di era komputer generasi keempat, terdapat penemuan baru berupa mikroprosesor. Mikroprosesor sendiri hadir untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada IC. Mikroprosesor memiliki karakteristik sebagai berikut. Yaitu memiliki ukuran yang lebih kecil, memiliki performa yang lebih baik, hemat akan sumber daya, menampung hingga ribuan transistor, dan mikroprosesor diperkenalkan oleh Intel. Seiring berjalannya waktu, mikroprosesor terus berkembang antara lain dalam bentuk large-scale integration, very large-scale integration, dan ultra-large-scale integration. Ketiga teknologi pendukung ini mampu meningkatkan jumlah komponen dalam chip hingga mencapai ribuan. Baik, selanjutnya itu penerapan Artificial Intelligence atau AI hardware. Dengan teknologi mikroprosesor dan hadirnya LSI, VLSI, dan ULSI menyebabkan komputer terus mengalami perubahan bentuk dan peningkatan performansi. Adapun karakteristik dari penerapan AI hardware ini antara lain yaitu mengalami perubahan bentuk, adanya peningkatan performansi, munculnya nanokomputer, chip robotika komputer, genggam, dan smartphone. Selanjutnya yaitu munculnya penggunaan kecerdasan buatan, perangkat keras komputer atau hardware yang ditanamkan dengan artificial intelligence di dalamnya disebut dengan AI hardware. Kemudian yaitu munculnya in-memory computing yang merupakan riset lain dari IBM terkait dengan AI hardware. Sebagaimana yang kita ketahui, pada komputer saat ini, memori dalam bentuk RAM memiliki fungsi untuk penyimpanan, serta proses komputasi dilakukan melalui prosesor. Namun, melalui inovasi in-memory computing memungkinkan RAM dapat melakukan dua hal sekaligus, yaitu komputasi dan penyimpanan bit data. Berikut adalah tampilan dari in-memory computing. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak komputer atau software yang berfungsi untuk mengendalikan perangkat keras komputer, yaitu hardware dan software lainnya, sekaligus menjadi jembatan penghubung antara pengguna dengan komputer. Adapun fungsi dari sistem operasi antara lain memori manajemen. Manajemen memori terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Sedangkan main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Yang kedua yaitu device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap drivernya. Untuk program yang berperan dalam menangani hal tersebut adalah input-output controller. Yang ketiga yaitu
berfungsi dalam file management yang dapat digunakan melakukan konfigurasi pada dokumen mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Fungsi berikutnya yaitu processor management, di mana fungsi dari sistem operasi yang terakhir untuk mendukung proses multi-programming dalam menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai jenis dari sistem operasi berdasarkan cara kerjanya. Jenis yang pertama yaitu Batch OS, yang merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat, terselesaikan, dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. Jenis kedua yaitu Distributed OS, yang merupakan OS yang menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dan akurasi yang tepat. Jenis OS yang ketiga yaitu Mobile OS, yang merupakan operasi sistem yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile, seperti Android, iOS, di mana kedua platform tersebut merupakan OS yang dibuat khusus untuk kebutuhan aplikasi dalam perangkat mobile. Berikutnya yaitu jenis OS multitasking atau time sharing OS. Dengan menggunakan sistem multitasking, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Jenis OS berikutnya yaitu Network OS, di mana dalam menggunakan jaringan atau network, OS juga berperan sebagai pengatur data, keamanan user, dan proses dari networking itu sendiri. Di mana jenis yang terakhir adalah Real-Time OS, di mana interval dan jarak waktu pemrosesan dari respon input yang kecil. Selanjutnya itu, sebagaimana komputer dan hardware yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sistem operasi juga mengalami perkembangan. Di mana pada generasi pertama, itu muncul serial processing. Serial processing muncul sekitar tahun 1940 sampai dengan 1950. Serial processing merupakan semi-operating system. Hal ini disebabkan oleh karena komputer hanya dijalankan melalui serial processing memanfaatkan sebuah konsol atau terminal, disertai dengan kemampuan untuk melakukan proses cetak data, menampilkan data, dan pengaturan hardware secara langsung. Serial processing dikembangkan dengan cara pemrograman tingkat rendah, yaitu bahasa pemrograman yang berinteraksi secara langsung dengan hardware. Adapun pemanfaatan komputer dan sistem operasi serial processing pada masa ini lebih diutamakan untuk perhitungan matematis, rumit, dan terbatas. Sistem operasi serial processing belum dapat dilakukan untuk keperluan sehari-hari sebagaimana halnya sistem operasi dan komputer masa kini. Serial processing menjadi bentuk awal dari sistem operasi mainframe untuk komputer generasi pertama. Untuk generasi berikutnya, yaitu generasi kedua, di sini muncul Simple Batch System pada tahun 1950. Simple Batch System sendiri, atau disebut dengan Uniprogramming, merupakan sistem operasi perbaikan dari serial processing. Perbaikan utama dilakukan untuk meningkatkan utilisasi komputer. Kelebihan yang dimiliki oleh Simple Batch System adalah kemampuannya untuk dapat menjadi perantara antara pengguna dan komputer, melalui manfaatan pita magnetik untuk melakukan job dari suatu aplikasi pada sistem operasi. Beberapa contoh komputer yang menggunakan Simple Batch Programming ini, diantaranya adalah IBM seri 701 pada tahun 1950 dan IBM seri 704 pada tahun 1950. Adapun kekurangan mendasar dari Simple Batch System adalah ketidakmampuannya untuk mengerjakan sejumlah tugas atau aplikasi secara bersamaan atau sekaligus. Pengguna hanya dapat melakukan suatu tugas saja per satuan waktu. Tentu saja hal ini akan menurunkan efektivitas kerja organisasi yang pada masa itu memiliki kesempatan untuk menggunakan komputer dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, yaitu generasi ketiga, multi-program batch system yang muncul pada 1951 sampai dengan 1961. Multi-programming atau multi-program
batch system merupakan perbaikan sistem operasi dari uniprogramming atau simple batch system. Penekanan utama pada multi-program batch system ini adalah kemampuannya untuk dapat menangani lebih dari satu buah aplikasi atau pekerjaan secara bersamaan. Yang berikutnya itu generasi keempat, yang muncul time sharing system pada tahun 1961. Time sharing system diciptakan untuk memperbaiki kekurangan pada multi-programming batch system, yaitu dukungan login untuk banyak pengguna atau multi-account pada suatu sistem operasi. Konsep dari time sharing system ini digunakan hingga ke generasi komputer kelima dan generasi sistem operasi yang digunakan saat ini. Time sharing memungkinkan sistem operasi di masa selanjutnya untuk dapat digunakan oleh banyak account, serta mendukung komputasi terdistribusi dan komputasi paralel di jaringan komputer pada sistem operasi era selanjutnya. Komputasi terdistribusi dan komputasi paralel merupakan salah satu cikal bakal dari teknologi cloud computing yang umum digunakan di masa sekarang. Generasi berikutnya yaitu generasi kelima, yaitu sistem operasi yang digunakan saat ini. Dimulai dari tahun 1970 hingga sekarang. Ketika dunia memasuki masa komputer generasi keempat, pola pikir pengguna sudah mulai berubah. Komputer pun mulai digunakan untuk segala bidang di dalam kehidupan sehari-hari. IBM menjadi pelopor utama untuk komputer pribadi, diikuti oleh Apple dan perusahaan-perusahaan lainnya. Inovasi lain seperti pemakaian mouse dan sistem operasi yang lebih baik dari sisi tatap muka pun juga terjadi di era komputer generasi kelima ini. Berangkat dari sistem operasi Unix yang terbatas untuk kalangan tertentu dan pada lingkungan mainframe. Kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi Minix dan beberapa lainnya menjadi sistem operasi untuk server dan komputer pribadi. Berikut adalah beberapa contoh sistem operasi komputer pribadi yang tetap berkembang dan digunakan hingga saat ini. Baik, untuk generasi sistem operasi berikutnya yaitu generasi ke-6. Di sini mulai digunakan Cloud Operating System. Cloud Operating System pada dasarnya adalah sistem operasi pada sebuah server atau multi-server yang dapat diakses oleh pengguna secara remote dari internet melalui tatap muka aplikasi berbasis web, di mana menggunakan konsep web service. Kunci utama dari jalannya Cloud Operating System ini adalah ketersediaan koneksi internet untuk model deployment public cloud, atau cukup dengan tersediaan jaringan intranet untuk model deployment private cloud. Semua layanan penyimpanan dari sistem operasi itu sendiri dijalankan secara remote dari server ke klien melalui tatap muka aplikasi web. Pengguna cukup mengakses URL dari Cloud Operating System melalui web browser di komputer ataupun smartphone, maka sistem operasi berbasis cloud computing ini akan segera dapat digunakan sebagaimana umumnya. Adapun model-model perkembangan dari software, di mana itu ada 6 model. Yang pertama itu adalah metode waterfall. Metode waterfall ini merupakan metode perkembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya itu adalah komunikasi, planning, modeling, kontraksi, dan development. Kemudian ada metode prototipe. Prototipe ini tersendiri berasal dari bahasa Indonesia yang diartikan adalah purwarupa, di mana istilah tersebut berarti model awal yang masih membutuhkan sebagai penyesuaian. Model prototipe ini digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkan, tapi tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya. Selanjutnya itu adalah metode spiral. Metode spiral ini menggabungkan 2 metode perkembangan, prototipe dan juga waterfall. Umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Selanjutnya itu adalah metode RAD, di mana metode ini merupakan singkatan dari Rapid Application Development.
Proses pengembangan dari metode ini dianggap lebih singkat karena semua pihak, baik pelanggan maupun pengembang, terus terlibat secara aktif dalam setiap proses sehingga hasilnya dapat tercapai. Metode selanjutnya itu adalah metode Agile, di mana metode ini tergolong modern karena menekankan pada inovasi dan juga adaptasi, dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, uji coba, implementasi, dan juga pemeliharaan. Yang terakhir yaitu adalah metode Scrum. Metode Scrum ini turunan dari metode Agile, di mana pengembangan menerapkan Scrum ketika ingin membuat sistem yang kompleks. Kerangka ini memang ditunjukkan untuk menghasilkan produk yang bernilai tinggi, unik sekaligus produktif. Saya akan mempresentasikan materi mengenai mobil computing. Apa itu mobil computing? Mobil computing adalah desain transmisi data, suara, informasi media lainnya seperti video tanpa menggunakan media perambat fisik atau kabel, terhubung dan saling berkomunikasi melalui gelombang radio. Sejarah mobil computing itu dimulai pada tahun 1970-an, di mana pada saat itu peneliti Sherlock PARC bernama Alan Kay menciptakan konsep komputer jinjing yang diberi nama Dynabook. Namun idenya tidak berkembang karena pada saat itu tidak ada dana. Berlanjut, selanjutnya pada tahun 80-an, itu The Osborne merilis laptop untuk konsumen pertama yang hanya menampilkan 52 karakter berbaris teks pada layar. Di tahun yang sama, Epson mulai menjual HK20. Apa itu HK20? HK20 adalah komputer portable dengan resolusi 120 kali 32 inci. Di mana pada saat itu lebih dianggap sebagai komputasi mobile karena baterai cepat habis. Selanjutnya di tahun 1990-an, Intel merilis prosesor 20 MHz 386SL, di mana CPU tersebut menjadi pertama yang dirancang khusus untuk komputasi seluler dengan menampilkan fitur manajemen daya dan mode tidur. Perkembangan terus berlanjut. Di tahun 1993-an, IBM Simmons dirilis dan menjadi smartphone pertama, di mana di tahun 2002 PC tablet dari Microsoft lahir dan Research in Motion memperkenalkan BlackBerry. Jadi BlackBerry pertama kali diperkenalkan itu pada tahun 2002. Perkembangan sekarang, smartphone, Android, dan iOS masih berada di puncaknya, di mana di hampir setiap orang sudah memiliki smartphone atau Android dan iOS. Selanjutnya, jenis-jenis mobile computing. Jenis-jenis mobile computing ini ada smartphone atau ponsel pintar. Smartphone merupakan gabungan ponsel dengan fitur komputer yang menjadi satu, di mana pengguna dapat berkirim informasi tidak hanya melalui SMS, namun melalui email dapat dilakukan. Bahkan sekarang dapat mengirim data tidak melalui email, bisa melalui media sosial seperti WA, Telegram, dan lainnya. Perangkat cerdas yang dikatakan sebagai komputer mini ini dapat menjalankan tugas menginstal aplikasi, berkirim aplikasi, file data, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu portable PC. Jenis yang kedua portable PC, yaitu bentuk komputer yang disederhanakan serta memiliki fungsional yang serupa dalam menjalankan tugas dan operasi. Contohnya seperti laptop dan notebook. Perbedaan
dengan komputer desktop hanya pada ukuran dan penyesuaian terhadap beberapa perangkat keras yang mendukung pembangunannya. Jenis yang ketiga yaitu Personal Digital Assistant atau PDA. Apa itu PDA? PDA adalah perangkat genggam yang menggunakan elemen komputasi dan jaringan dalam satu perangkat. PDA tidak dapat berfungsi sebagai perangkat seluler seperti biasanya. Pengguna dapat menggunakan fitur tulisan tangan dan beberapa dapat mengenali teknologi pengenalan suara. Sayangnya teknologi ini jarang terlihat. Jenis yang keempat yaitu wearable computer. Merupakan perangkat teknologi yang dapat dipakai oleh pengguna seperti jam, pakaian, sepatu, topi, dan lainnya yang diberdayakan dengan sistem komputer. Perangkat canggih ini memungkinkan pengguna untuk dapat menangkap momen seperti foto, video, pembaca email, dan menanggapi pesan suara. Contohnya yaitu Apple Watch dan Google Glasses. Jenis-jenis konektivitas mobile computing. Jenis konektivitas mobile computing ini yaitu mobile and wear. Konsep fix and wear memuat konfigurasi perangkat yang terhubung melalui perangkat fisik, kabel, contohnya komputer, dan mobile nirkabel. Proses transmisi data yang dilakukan satu sama lain dapat terhubung tanpa layanan fisik sebagai media rambatnya. Contoh perangkat Wi-Fi. Wi-Fi sendiri merupakan teknologi tanpa kabel atau nirkabel yang dapat melakukan aktivitas bertukar data pada perangkatnya melalui media rambat gelombang radio. Contohnya dapat ditemukan pada laptop, smartphone, tablet yang biasa digunakan. Selanjutnya, media komunikasi. Media komunikasi ini ada dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware menjadi acuan penting mengingat apa yang ingin diketahui dapat tergambarkan dengan bahasa visual yang mudah dimengerti. Perangkat yang meliputi media tentang bagaimana informasi itu dimuat dalam layanan mobilitas yang diperhatikan seperti laptop, smartphone, tablet, dan personal digital assistant lainnya. Media komunikasi yang kedua yaitu melalui perangkat lunak atau software. Penggerak jalannya fungsi controlling atas informasi data yang dapat disampaikan seperti Android, Windows Phone, iOS, dan pengguna BlackBerry serta Symbian. Jika masih ada gunakan sampai saat ini, bisa dibilang software ini merupakan wadah yang cukup vital dalam sebuah sistem. Jadi itu media komunikasi. Selanjutnya, apa sih manfaat dari mobile computing? Manfaat mobile computing ini ada 6. Yang pertama yaitu memberikan konektivitas secara real time dan mendapatkan akses ke sumber daya setiap saat. Yang kedua, dapat berinteraksi dengan pengguna melalui jaringan internet. Hal itu sangat berguna untuk membangun relasi bisnis dengan pelanggan dan keterlibatan sosial lainnya. Yang ketiga, pembangunan penggunaan dapat disesuaikan secara personal dan sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dengan daya dukung yang luar biasa terhadap beberapa instrumen. Manfaat yang kelima, dukungan cloud computing di mana data tersimpan pada server yang dapat diakses kapan saja. Manfaat yang terakhir atau manfaat yang keenam adalah dapat menjadi media hiburan yang cukup mengasihkan. Adapun kelemahan dari komputasi mobile atau mobile computing ini adalah satu, konektivitas tidak stabil. Penggunaan akses nirkabel memang sering mengalami kendala, salah satunya
bar sinyalnya yang sering menghilang atau terganggu oleh aliran gelombang lainnya. Ya, kelemahan yang kedua, bandwidth yang diberikan cenderung lambat untuk perangkat yang masih mendukung jaringan 2G, 3G, namun di 4G pada seri terbarunya cukup baik. Kelemahan yang ketiga, gangguan transmisi, di mana jarak dan kondisi cuaca sangat berpengaruh dalam kelajuan transfer data. Kelemahan yang keempat itu adalah keseriusan pada penggunaan perangkat seluler portable, sering disalahgunakan dalam tempat kinerjanya. Dari penjelasan atau paparan tadi dapat disimpulkan bahwa mobile computing adalah teknologi perangkat nirkabel atau tanpa kabel yang dapat melakukan tugas transmisi data, suara, informasi media seperti video. Mobile sendiri merupakan perangkat seluler yang dapat meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan dapat menjadi media hiburan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.